kalaulah bukan Nabi Yunus termasuk di antara orang yang banyak bertasbih, lalabitha fi batnil hut, beliau akan senantiasa berada di perut ikan paus tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, kaum bapak, kaum ibu serta seluruh jamaah di kesempatan subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita di pagi ini. Alhamdulillah, dengan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dan majelis ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita terhadap sirah nabi-nabi yang soleh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kehidupan mereka ibrah, pada perjalanan mereka pelajaran, dan pada suri tauladan jejak mereka ada kebaikan yang bisa diikuti oleh orang-orang setelah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di kesempatan pagi hari ini insyaallah yang akan kita bacakan adalah di antara salah satu nabi dari nabi-nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, yaitu adalah salah seorang dari keturunan Binyamin. Kalau beberapa pertemuan yang lalu dari keturunan Nabi Yakub kita baca sirah Nabi Yusuf, maka di antara saudara Nabi Yusuf tersebut adalah Binyamin. Nah, dari keturunan Binyamin ini nanti beberapa para ulama menyebutkan ke bawahnya adalah Nabi Yunus. Tapi para ulama wallahu ta'ala bisawab, mereka tidak menjazm berapa antara jeda antara Binyamin itu silsilah ke bawahnya sampai ke Nabi Yunus. Naam, Allah taala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Yunus di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beliau dengan namanya, terkadang Allah menyebutkan beliau dengan dinisbatkan atau diidofahkan dengan kepada seekor ikan, yang ikan tersebut nantinya ya dengan takdir Allah akan menelan Nabi Yunus. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan, maka berkaitan dengan Nabi Yunus ada satu hal
yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi li abdin an yaqula innahu khairun min Yunus ibni Matta. Tidak layak bagi seseorang untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwasanya aku ini lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran. Satu, sebagaimana disebutkan secara tekstual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Yunus adalah Yunus bin Matta. Ya, nama bapak beliau adalah Matta. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya ketika seorang mempelajari sirah dari Nabi Yunus, kemudian nanti qadarullah dengan ketetapan dan izin dari Allah, beliau melakukan suatu kekeliruan yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak bagi seseorang untuk menjatuhkan beliau atau kemudian tidak menempatkan beliau pada porsinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innahu laminal mursalin, bahwasanya Nabi Yunus ini di antara rasul-rasul Allah yang Allah utus kepada umat manusia untuk mengajak mereka kepada agama Allah. Oleh sebab itu disebutkan dan diingatkan oleh Rasulullah SAW, maka jangan kemudian muncul perasaan bahwasanya aku ini lebih baik dari Nabi Yunus, atau kemudian mengungkapkan statement-statement yang tidak pantas, ya, tidak layak untuk dinisbatkan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Yunus, ya, bernama Yunus bin Matta, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sekelompok manusia penduduk Nainawa yang ada di daerah Sumal di negeri Irak, ya, di negeri Irak. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus untuk mendakwahkan kaumnya kepada agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ka'adatihi, sebagaimana kebiasaan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak mereka ibadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah aku utus seorang nabi kecuali agar mereka mendakwahkan untuk meninggalkan taghut dan kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah, dan Nabi Yunus pun senantiasa berdakwah kepada kaumnya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, bahwasanya di antara ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kaumnya ini adalah kaum yang cukup sulit, ya, untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian di suatu titik Nabi Yunus kemudian beliau meninggalkan kaumnya, ya, meninggalkan kaumnya, fa kharaja mughadiba, ya, keluar dari kaumnya dalam keadaan marah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Nabi Yunus kemudian meninggalkan mereka dalam keadaan marah kepada mereka kaumnya, karena kaumnya ketika didakwahkan tidak mau menerima kebenaran, ketika diingatkan akan datang yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun enggan untuk mendengarkan, bahkan kemudian acuh dan abai.
Maka dalam keadaan demikian Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ketika dalam keadaan marah tersebut, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menguji Nabi Yunus dalam bentuk yang lain. Kenapa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Yunus kemudian meninggalkan kaumnya, kemudian beliau pun pergi dan kemudian menaik kapal. Dan di sanalah kemudian ada ujian yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat As-Saffat di ayat yang 139 sampai kemudian 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innal Yunus laminal mursalin." Sesungguhnya Nabi Yunus adalah termasuk di antara kalangan rasul-rasul kami. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Beliau abaqa, ya, beliau lari meninggalkan kaumnya. Para ulama menyebutkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata abaqa, tidak menggunakan kata zahaba. Dalam bahasa Arab, seorang yang pergi itu dapat diungkapkan dengan redaksi yang berbeda. Contoh, misalnya dia sekedar pergi, maka zahaba. Kalau misalnya perginya itu jauh, maka safaro. Makanya ada istilah apa? Musafir. Musafir juga orang yang berpergian, cuman sudah dalam tahap yang jauh. Zahaba pergi biasa, safaro pergi jauh, musafir. Nah, ada redaksi yang lain, yaitu adalah abaqo. Apa itu abaqo? Abaqo adalah ungkapan yang dalam bahasa Arab biasa digunakan kepada seorang hamba yang meninggalkan tuannya. Jadi ada istilah budak, ya, yang dia tugasnya adalah berkhidmah kepada tuannya, kepada pemiliknya, tapi dia pergi meninggalkan pelayanan tanpa seizin dan kemudian sepengetahuan. Dia lari meninggalkan, ya, dia lari meninggalkan tuannya, dia lari meninggalkan pemiliknya. Itu biasanya diungkapkan dengan kata abaqo, ya, budak yang lari dari tuannya. Maka ketika para ulama menyebutkan penjelasan kenapa Allah Ta'ala di dalam surat As-Saffat menyebutkan dengan redaksi id abaqo ilal fulkil mashhun, para ulama menyebutkan faedah bahwasanya perginya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijelaskan oleh para ulama dahulu, ya, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat apa, Pak? Membuat perahu. Ya, membuat perahu itu panjang, ya, dari mulai nanam pohonnya dulu, kemudian sampai besar, kemudian nebangin, kemudian habis itu bikin perahu sampai besar. Kemudian habis itu, ya, ketika turun hujan kemudian beliau naik, ya, kemudian kaumnya pun enggan untuk naik dan meninggalkan mereka dengan izin Allah. Kemudian selanjutnya Nabi Lut. Nabi Lut ketika beliau disebutkan oleh Allah Ta'ala di pagi hari menjelang, ya, menjelang pagi hari, menjelang subuh, ya, untuk meninggalkan kaumnya. Karena kenapa? Menjelang subuh nanti akan ada azab yang pedih menimpa kaumnya, yaitu adalah kaum Sodom. Nah, perginya Nabi Lut, ya, bersama orang-orang yang beriman pada saat itu pun atas perintah siapa? Allah melalui malaikat Jibril. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, tempat kelahirannya, sanak keluarganya, keluarga besarnya, dan orang-orang yang di sekitarnya menuju Madinah, itu pun berkat perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, ya, meninggalkan kaumnya, lari meninggalkan kaumnya tanpa perintah dan istikharah dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengungkapkan, ya, dengan lafaz id abaqo, meninggalkan Rabbnya, lari dari khidmah kepada Rabbnya, ilal fulkil mashhun,
kepada sebuah perahu yang besar. Ya, perahu yang besar. Fasahama fakana minal mudhadin. Maka kemudian diceritakan oleh para ulama di dalam kutub-kutub mereka, ketika Nabi Yunus tersebut naik ke perahu, kemudian diundi, dan ternyata nama beliaulah yang keluar. Dijelaskan beberapa penafsiran oleh para ulama. Yang pertama, kenapa harus ada yang namanya qur'ah? Apa itu Pak, qur'ah? Kalau dalam bahasa terjemahan artinya undian. Tetapi kalau dalam bahasa Arab beda antara qimar dengan qur'ah. Kalau qimar itu adalah judi yang disebabkan karena ada taruhan. Ada yang dikeluarkan, kemudian ada yang didapatkan. Dan di situ ada ya konsep untung atau rugi, untung-untungan atau rugi-rugian. Itulah qimar. Tapi yang namanya qur'ah itu tidak ada. Jadi qur'ah itu adalah untuk menentukan siapa yang akan terpilih dalam kondisi itu. Nah, ini antara qur'ah dengan qimar. Jadi kalau misalnya diterjemahkan, kita bingung Pak ya. Apa biasanya? Ya undian dikocok ya seperti itu ya. Kemudian dikocok lah. Bahasanya yang lebih aman adalah bahasa dengan nama apa? Dikocok ya seperti itu. Nah, kemudian dikocok lah. Kemudian yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Para ulama menjelaskan kenapa harus ada kocokan itu. Nah, sebagian mereka mengatakan bahwasanya pada saat mereka berlayar, datang yang namanya hujan badai yang besar, dan silih berganti, kilat dan petir itu menghujam bunyinya. Mereka mengisyaratkan, penafsiran pertama mengatakan mengisyaratkan bahwasanya di kapal itu ada orang yang melakukan dosa. Tapi mereka nggak tahu siapa. Ini pertama. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya pada saat itu telah terjadi kelebihan muatan sehingga memungkinkan untuk dikurangi beban dari atas kapal tersebut. Nah, kemudian ketika ya fasahama dikocok tersebut, nama beliaulah yang keluar. Beberapa para ulama menyebutkan awalnya ketika keluar nama beliau, orang-orang yang ada di sekitarnya itu enggan untuk ya menyuruh Nabi Yunus keluar dari kapal itu dan kemudian loncat ke lautan. Penyebabnya satu di antara dua hal. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka tahu Nabi Yunus dari perawakannya orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu apa? Nampak dari apa? Dari syiar dan perawakannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Karena barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah di antara tanda ketakwaan hati. Ya, seorang yang kemudian ingin sholat ke masjid sudah kelihatan dari apa, Pak? Dari tampilannya. Nah, oh dia pakai peci, bajunya rapi, ya, bajunya bagus, kemudian dia pakai sarung dan seterusnya. Kan seperti itu. Ya. Dan nggak mungkin ya ke masjid pakai apa, Pak? Pakai topi koboi gitu. Ya, nggak mungkin kan. Jadi udah kelihatan orang ketika orang sholat tersebut dari penampilannya itu udah nampak. Nah, ketika muncul nama Nabi Yunus, mereka enggan. Kok Nabi Yunus yang harus dilempar loh? Kok orang baik, orang soleh seperti ini harus kami lempar ke lautan? Mereka enggan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya, ini penafsiran pertama demikian. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya ketika Nabi Yunus tersebut lari dari kaumnya, id abaqa ilal fulkil masyun, berarti beliau lari. Ya, beliau lari meninggalkan kaumnya ke situ. Ketika naik perahu berarti adalah orang-orang asing yang ada di situ. Dan penduduk orang-orang yang naik di kapal tersebut adalah orang-orang asing kepada Nabi Yunus, dan Nabi Yunus pun asing kepada mereka. Ketika muncul, mereka itu gak enak hati.
nggak enak hati karena orang asing kok. Orang asing kita nggak kenal kok malah kita suruh turun seperti itu. Ini adalah di antara dua penafsiran para ulama berkaitan dengan laju kisahnya. Sampai kemudian mereka mengkocok lagi. Ketika dikocok lagi kemudian yang keluar apa Pak? Nama lagi Nabi Yunus lagi. Duh nggak enak lagi. Ini ima tadi. Ima karena kesolehannya, ima karena asingnya. Jadi nggak enak hati untuk nyuruhnya. Nah, kemudian dikocok lagi sampai ketiga kali, yang keluar adalah apa Pak? Nama Nabi Yunus lagi. Dan yang seperti ini semisal ketika dahulu Abdul Muttalib bernadar kepada Allah kalau punya anak lagi akan dikorbankan, yaitu adalah satu kepada Allah Ta'ala, yaitu apa? Dan ternyata yang lahir setelahnya adalah Abdullah. Dan Abdullah dari perawakannya adalah yang sangat menyejukkan hati, menyejukkan mata. Kemudian akhirnya Abdul Muttalib tersebut justru jatuh cinta kepada siapa? Putranya yang bernama siapa? Abdullah tersebut. Nggak tega. Ya, kemudian akhirnya curhat kepada suatu tokoh pada saat itu. Ya sudah, akhirnya apa? Dikocok. Ya, kemudian nama Abdullah lagi yang keluar. Ya udah, kalau keluar nama Abdullah diganti, setiap nama Abdullah diganti dengan 10 ekor unta. Kocok Abdullah lagi, kocok Abdullah lagi, kocok Abdullah lagi, sampai kemudian apa? 10 kali akhirnya ya sudah 100 unta dikorbankan untuk menembus nama Abdullah ketika dikocok tersebut. Ternyata itu adalah ibrah dan kehendak dari Allah, ada hikmah. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan di antara keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah, dan di antara hikmahnya dari Abdullah ini nanti muncul setelahnya yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu gimana Pak? Dikocok kemudian muncul nama Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus tahu bahwasanya memang ini adalah ketetapan dan takdir dari Allah, bahwa mungkin beliau yang harus keluar, loncat dari atas perahu tersebut. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah itu beliau pun loncat. Ya, beliau pun loncat dan kemudian setelah itu masuk ke lautan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faltaqamahul hut wa huwa mulim. Dan kemudian Nabi Yunus pun dimakan oleh ikan paus yang besar. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ada sebuah hadis dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dari sahabat Abu Hurairah. Tapi para ulama membicarakan tentang sanad hadis ini karena di dalamnya ada seorang perawi yang disifati dengan sifat tadlis. Ya, dengan sifat tadlis sehingga para ulama membicarakan tentang sanadnya. Kalau di dalam hadis itu ada agak terperinci, cuman kita sebutkan secara umum saja yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan asar-asar yang disepakati oleh para ulama. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian para ulama menyebutkan ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus tersebut dengan izin dari Allah dan kehendak dari Allah, para ulama berbeda pendapat berapa lama Nabi Yunus tersebut berada di dalam perut ikan itu. Ada pendapat mengatakan beliau ditelan di pagi hari, kemudian di sore hari dimuntahkan. Ada pendapat mengatakan bahwasanya beliau selama 3 hari berada di dalam perut ikan tersebut. Ada pendapat yang mengatakan selama 40 hari beliau berada di dalam perut tersebut. Yang pasti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berada di dalam perut ikan tersebut, berada di dalam kegelapan. Ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanada fidz zulumat." Kemudian beliau pun memanggil. Yang dimaksud di sini adalah berdoa di dalam zulumat, di dalam kegelapan.
Apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Zulumat di sini disebutkan dengan lafadz jamak. Ya, dengan lafadz jamak. Jamak itu apa, Pak? Ya, kata lawannya tunggal apa? Pluralnya. Nah, ya, ada 3 kegelapan. Yaitu yang pertama adalah zulumat batnil hut, kegelapan di dalam perut ikan paus tersebut. Kemudian yang kedua, zulumatul bahar, kegelapan apa, Pak? Kegelapan laut. Kalau difahami kegelapan laut, ya, laut itu kan, Pak, ya, cahaya matahari masuk ke laut, itu kan kedalaman laut kan bertingkat-tingkat, Pak, ya. Ada yang awalnya cahaya matahari itu masih masuk, semakin ke dalam, nah, semakin gelap. Ya, semakin gelap. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, berarti memang ikan tersebut adalah ikan yang memang bisa menembus ke arah kegelapan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah zulumatul lail, yaitu adalah kegelapan malam. Jadi 3 kegelapan, di perut ikan gelap, kemudian di laut yang gelap, kemudian yang selanjutnya adalah yaitu malam. Dari sini ada faedah, berarti Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tersebut sudah melebihi 1 hari, karena ngelewatin apa, Pak? Malam. Tadi pendapat pertama mengatakan apa? Pagi, sore. Kalau pagi sore nggak ngelewatin malam. Nah, fanada fid dulumat. Nah, kemudian nada, ya, memanggil atau berzikir di kegelapan. Apa yang beliau serukan di dalam kegelapan tersebut? Ya, di dalam ayat disebutkan, ya, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan Nabi Yunus termasuk di antara orang yang banyak bertasbih, lala bisa fi batnil hut, beliau akan senantiasa berada di perut ikan paus tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ya, jadi bahwasanya di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala keluarkan beliau dari perut ikan tersebut adalah karena taubatnya, ya, istighfarnya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga, ya, yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan berkaitan dengan kisah Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali disatukan dengan istrinya, yaitu adalah Hawa. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana yang namanya taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, itu dapat mengembalikan kondisi manusia kepada kondisi normal seperti sebelumnya. Ya, karena kenapa dikatakan kembali kepada kondisi normal? Taubat, istighfar itu pengakuan manusia berada di titik bukan yang semestinya. Ya, berada di titik yang tidak semestinya, berada di titik yang salah. Apa itu titik yang salah? Imam melakukan dosa, imam melakukan kemaksiatan, sehingga setelah itu ada konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari Allah taala kepada Nabi Adam adalah diturunkan ke dunia, kemudian dipisahkan dengan apa, Pak? Keluarganya. Dari sini ada faedah, Pak. Faedahnya apa? Kalau seandainya terjadi sesuatu pada keluarga kita yang membuat anggota keluarga kita itu tidak menyatu, mungkin ada dosa di tengah keluarga itu. Ya. Misalnya, ya, itu faedahnya bahwasanya ketika ada sesuatu dari keluarga kemudian tidak menyatu, nggak mau saling ketemuan, nggak mau saling silaturahmi, dan intinya jaga jarak, dan ada permasalahan di keluarga tersebut, mungkin ada dosa di tengah keluarga tersebut sehingga nggak bisa bersatu. Nabi Adam dan Hawa. Nah, dosanya apa waktu itu? Memakan buah yang dilarang oleh Allah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan. Ya, kemudian habis itu Allah
murka, kemudian diturunkan dan kemudian dipisahkan. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sedemikiannya dampak dari apa Pak? Suatu dosa. Demikiannya dampak suatu dosa. Oleh sebab itu ini juga mungkin diantara faedahnya. Kalau seandainya antara orang tua dengan anak tidak nyambung, orang tuanya menginginkan kesolehan kepada anaknya, qadarullah anaknya belum berjalan di atas yang semestinya. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, ada kesalahan yang kita lakukan, ya, yang perlu kita cari. Makanya dikatakan oleh para ulama, Imam Bukhari, ya, menjadi Imam Bukhari disebutkan oleh para ulama ayahnya, bapaknya Imam Bukhari yaitu adalah Ismail, Muhammad bin Ismail, ya. Beliau bapaknya ini meninggalkan yaitu sekitar 100 dinar, ya, kepada Imam Bukhari dan mengatakan apa? Ini uang sekian banyak, laisa minhu syubhah. Dari ini enggak ada yang sama sekali syubhat. Artinya apa? Dijamin 100% halal. Kata para ulama, kenapa enggak ada kata syubhat? Bukan dikatakan dari sekian banyak harta ini enggak ada yang haram. Kan levelnya apa Pak? Halal, syubhat, baru kemudian haram. Yang syubhat, yang ragu-ragu enggak aja. Yang ragu-ragu aja enggak ada sama sekali. Ya, seluruhnya ini adalah harta halal. Tidak diucapkan oleh bapak beliau, ayah beliau, itu adalah uang haram. Oleh sebab itu, Masya Allah, dari ketakwaan seorang ayah tersebut lahirlah, yaitu tumbuhlah, ya, besarlah seorang anak yang bernama Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ya tadi, laula annahu kana minal musabbihin lala bistafi batnil hut ila yaumi yub'asun. Apa kemudian zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya tidaklah ada seorang berdoa dengan doa tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ijabah. Ya. Tidaklah ada seorang berdoa dengan doa tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mohon maaf. Bismillah. Sebab itu Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah yakum, di antara adab dalam berdoa adalah seorang itu pertama banyak memuji Allah. Ya, banyak memuji Allah, ya, seperti menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sebutin dulu di awal. Kemudian yang kedua, perbanyak salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian yang ketiga sebutkan hajat kita. Ya, baru kemudian sebutkan hajat kita. Sebagaimana dahulu disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, bahwasannya yang diucapkan oleh seorang itu 3. Yang pertama itu adalah pujian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua secara runutan adalah penyebutan apa yang wajib. Kemudian yang ketiga baru menyampaikan apa keinginannya. Dan demikianlah runutan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah awalnya itu hanya pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu pujian semua kepada Allah Ta'ala. Kemudian baru menyebutkan apa kewajiban kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru bawahnya baru minta. Jadi 7 surat Al-Fatihah itu 3 diantaranya baru permintaan. 4-nya ini adalah milik Allah. Ya, 4-nya itu adalah milik Allah. Maka diantaranya adab. Lalu bagaimana kalau kita ingin berdoa, memasukkan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah pujian kepada Allah. Masukkan pujian ini di awal-awal doa kita. Ya, masukkan ini di awal-awal doa kita. Antara adzan dan iqamah. Ya, la ilaha illa anta subhanaka ya rahmanir rahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, anta ilahi wa ana abduk, engkau adalah Rabb kami ya Allah, aku adalah hambamu. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang fakir, dan seterusnya. Baru kemudian apa?
sebutkan hajat dan keinginan kita. Itu lebih sempurna dalam memanjatkan suatu keinginan dan suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa? Kalau seandainya tanpa ada yang pertama dan kedua langsung doa, apakah boleh? Boleh juga. Ya, kalau langsung seperti itu boleh juga. Nah, sekalian rahimanallahu, ini adalah Masya Allah dahsyatnya doa dari Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama adalah, ya kita baca dari ayat tadi, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang senantiasa bertasbih. Jadi kata kunci pertamanya, Pak, ketika berdoa itu doa pakai sabar. Karena ada kata apa, Pak? Kana. Kata para ulama mengatakan kalau dalam bahasa Arab diungkapkan kata kana, ini mengindikasikan satu kejadian lalu. Kemudian yang kedua mengindikasikan kejadian ini senantiasa dilakukan berulang-ulang terus. Ya bukan sekali, dua kali, tiga kali, tapi terus dilakukan continue. Makanya Allah sebutkan kana. Beda dengan ketika kalau Allah menyebutkan falaula annahu kana walaula annahu kana yusabbih, atau kalau Allah Nabi Yunus itu bertasbih, tapi ketika beliau menyebutkan kana itu menunjukkan apa? Beliau melakukan itu berulang-ulang. Dan kemudian yang kedua, ya ini dalam bahasa Arab, dalam konteks bahasa Arab, balaghahnya adalah setelah itu datang dengan redaksi isim fa'il. Minal musabbihin, isim fa'il. Kalau yang belajar bahasa Arab ada namanya fi'il mudhari' dengan isim fa'il. Yadhhab, ya yusabbih bertasbih. Kalau musabbih juga bertasbih. Apa bedanya yusabbih dengan musabbih? Kalau yusabbih itu penekannya pada waktu. Kalau musabbih penekanannya pada orang. Simpelnya karakter. Karakter apa? Dilakukan terus menerus. Makanya disebutkan Allah Rasulullah SAW bahwasanya innal kadhiba yahdi ilal fujur. Yang namanya dusta itu akan membawa kepada perbuatan dosa. Wa innar rajula. Lihat. Dan kalau ada seseorang layak zibu, ini pakai fiil. Kalau ada seseorang berdusta, pakai fiil, Pak ya, pakai fiil, pakai kata kerja. Kalau ada seorang berdusta, layak zibu, hatta wa mazala yakdzibu, kemudian dia senantiasa berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai kemudian Allah catat ia sebagai pendusta. Yang pertama yakdzibu ditutup dengan kadzaban. Maksudnya apa, Pak? Orang kalau bohong, berdusta, perbuatan, tapi kalau dilakukan terus menerus, hasil akhirnya adalah kadzaban. Pakai isim, pakai apa, Pak? Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, player gitu, Pak, namanya. Apa tuh? Operator seperti itu. Apa namanya? Manager, Pak, yang ada r-nya itu. Apa namanya kalau dalam bahasa Inggris? Seperti itu. Jadi diungkapkan dengan namanya. Kadzaban maksudnya apa, Pak? Menjadi orang yang pendusta. Sifat, maksudnya menjadi sifat apa? Sifat dan karakter. Jadi orang itu nanti karakternya adalah tumbuh menjadi karakter sebagai seorang pembohong. Kalau sudah karakter, itu sudah apa, Pak? Sudah mendarah daging. Makanya Allah nyebutkan di awal yakdzib, kemudian di akhirnya Allah sebutkan dengan isim, yaitu adalah kadzab. Nah, di sini Allah menyebutkan dengan musabbihin. Artinya apa, Pak? Berarti karakter Nabi Yunus pada saat itu zikirnya adalah mendarah daging. Ya. Berarti enggak henti-henti itu Nabi Yunus dan tidak putus asa ketika berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dzalimin. Satu, itu dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah yaitu beliau tidak putus asa berdoa demikian. Makanya ketika ada seorang berdoa, ada orang kemudian berdoa, kemudian mengatakan, saya sudah berdoa, kok saya belum diijabah oleh Allah Ta'ala?
Nah, ini berarti apa? Doanya belum menjadi seperti yang apa? Nabi Yunus. Ya, belum seperti. Saya sudah berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba dilihat doanya seperti apa. Apakah sudah lafaz kananya masuk, dilakukan terus-menerus? Kemudian yang kedua, apakah sudah masuk lafaz musabbihin, yaitu adalah doa itu benar-benar meresap, masuk ke bagian pada diri, dan jadi doa itu adalah karakter orang yang senantiasa berdoa. Oleh sebab itu Bapak sekalian rahimanallah yakum, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha inda kulli ahyanihi, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa menyebut nama Allah di berbagai macam kesempatannya, dari mulai bangun tidur, kemudian masuk kamar kecil, kemudian keluar kamar kecil, mengenakan pakaian, kemudian habis itu keluar rumah, kemudian naik kendaraan, semuanya itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mencintai kekasihnya, dia tidak ingin jauh-jauh dari kekasihnya, dan lisannya senantiasa basah mengingat menyebut kekasihnya. Masyiral muslimin rahimanallahu yakum. Demikianlah seorang beriman, maka lisannya itu senantiasa ingin menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau bukan karena tadi Nabi Yunus senantiasa berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kalau bukan karena faktor itu, lala bisa fi batnil hut, Nabi Yunus akan senantiasa berada di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Dari sini Pak, ada pembahasan di kalangan sebagian satu, ada yang namanya khilaf di kalangan para ulama, cuman khilaf yang kosong, khilaf farik, khilaf yang nggak ada efeknya. Jadi khilaf itu ada 3 Pak, khilaf tadot, khilaf tanawu, khilaf farik. Khilaf tadot ini antara halal dan haram. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Ini nggak ada jalan ketemunya. Nah, yang satu mengatakan ini adalah tauhid, yang satu mengatakan syirik. Ini nggak ada jalan ketemunya. Nah, kemudian khilaf tanawu, seperti penafsiran para ulama berkaitan dengan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Para ulama mengatakan apa? Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia. Sebagian mengatakan kebaikan di dunia itu adalah ilmu. Sebagian mengatakan itu adalah harta. Sebagian mengatakan itu adalah wanita solehah. Apakah ini bertentangan? Enggak. Para ulama mengatakan ini maknanya satu. Ya, ini adalah penafsiran di dalam kitab At-Tahrir fi Ushul Tafsir. Maksudnya adalah penafsiran ayat dengan menyebutkan contohnya saja. Sebetulnya kata itu tuh maknanya besar. Cuman para ulama menyebutkan contoh dari sisi A, ulama yang B menyebutkan dari sisi B, ulama yang C menyebutkan dari sisi C. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah masuk semuanya. Masuk minta ilmu, masuk minta harta, masuk diberikan atau dianugerahkan atau dijadikan istrinya istri yang solehah. Masuk semuanya itu. Ketika meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, masuk semuanya itu. Nah, ini. Jadi tadi ada khilaf farik. Apa khilaf farik disebut? Satu Pak, ada pembahasan. Ini pausnya paus apa? Kan ikan paus macam-macam Pak ya. Ya ada ikan hiu-hiunya macam, ikan pausnya macam. Terserah, yang penting Allah hanya sebutkan ini adalah ikan paus. Tongkatnya Nabi Musa yang dipakai buat ngetuk lautan. Ini tongkat apa nih? Tongkat jati atau bukan? Kok sampai kuat banget seperti itu? Wah, dibahas ini segala macam. Itu khilaf farik. Kemudian guguk yang bersama Ashabul Kahfi. Itu guguknya mereknya apa? Jenisnya apa? Apakah helder? Apalagi Pak? Segala macam itu disebutkan. Lah, itu khilaf yang nggak ada faedahnya. Intinya itu ada guguk, intinya di sana ada ikan paus, intinya di sana ada tongkat. Allah tidak menyebutkan jenisnya apa karena nggak memberikan faedah. Yang terpenting adalah ada unsur dan sosok-sosok tadi. Kemudian yang kedua, yang ajib. Ini kalau ini dibahas para ulama dulu. Nah, yang ajib yang orang-orang belakangan mengatakan ada kemungkinan ikan itu masih hidup sampai sekarang. Allahu Akbar. Jadi ada yang mengatakan apa? Lala bisa firman, kalau bukan karena bertasbih, makin Nabi Yunus masih berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat.
Berarti apa? Kalau nggak ada tasbihnya Nabi Yunus sampai di perut ikan itu sampai hari kiamat, maknanya oh berarti ikan itu Allahu Akbar. Nah, bahwa sekalian rahimallakum la ahad, nggak ada satupun ulama menafsirkan seperti itu. Kata masih ada itu maknanya adalah imma ada jasad atau imma ada bagian dari tubuhnya. Ketika seorang tersebut di mana Pak? Dimakamkan, manusia masih di bumi, jasadnya masih di bumi, iya. Tapi ketika manusia wafat, kemudian jasadnya ditaruh di bumi, apakah masih utuh? Enggak, hancur. Tinggal apanya Pak? Tulang ekornya. Tapi tetap dikatakan jasadnya masih di bumi. Iya, masih dikatakan jasadnya di bumi. Jadi bukan difahami, oh berarti ikan itu masih ada. Enggak, yang dimaksud adalah bukan demikian. Nah, sekalian rahimanallahu, ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya, fanabadhahu bil ara'i wa huwa sakim. Kemudian dengan izin Allah memerintahkan ikan itu untuk melepehkan wa huwa sakim, dalam keadaan sakit. Para ulama menyebutkan sakim ini ditafsirkan dengan 3 kondisi Nabi Yunus ketika keluar. 1, kurus, ya, lebih kurus dari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah lemah, ya, lemah. Dan kemudian yang ketiga adalah kondisinya sakit, ya, karena kurus, karena lemah, ya beliau sakit. Ini adalah 3 kondisi yang disebutkan oleh para ulama ketika Nabi Yunus tersebut dikeluarkan dari apa Pak? Dari perut ikan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah fa'ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Masya Allah. Kemudian Allah menumbuhkan baginya pohon yaktin. Apa? Kalau di terjemahan diartikan pohon labu. Pohon labu. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau At-Tibun Nabawi, beliau sebutkan berbagai macam keutamaan dari buah labu. Nah, saya nggak bisa jelaskan Pak, karena saya bukan ahli kedokteran. Silakan nanti mungkin bisa googling sendiri-sendiri. Intinya para ulama mengatakan Nabi Yunus kondisinya kurus, Nabi Yunus kondisinya lemah, dan Nabi Yunus kondisinya sakit. Kemudian dikasih makanan apa tadi Pak? Buah labu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan yaktin adalah setiap syajarah laisalaha saqo. Setiap pohon yang nggak punya apa Pak? Tangkai, ya, nggak ada berdiri. Ini kan, kalau ada pohon gini kan ada tiangnya, ya. Nggak memiliki batang. Ya, nah masalah. Tidak memiliki batang. Jadi penafsiran yaktin itu setiap pohon yang tidak memiliki batang atau tanaman menjalar Pak, ya. Seperti itu. Dan itu kata para ulama bertepatan ketika dengan ditafsirkan dengan al-qara. Para ulama menyebutkan seperti di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, Jami'ul Ulumul Hikam, Jami'ul Ahkamil Quran, disebutkan para ulama banyak menyebutkan itu adalah qara. Apa itu qara? Yaitu adalah labu. Labu cocok dengan penafsiran yaktin tadi, pohon yang tidak ada batangnya, yaitu adalah merambat. Disebutkan para ulama apa hikmahnya? 1, agar Nabi Yunus bisa beristirahat dengannya. Karena sifatnya itu lembarannya gede-gede. Apanya Pak lembarannya? Daunnya, ya, daunnya besar-besar, ya, bisa dikumpulkan untuk menjadi tempat pembaringan. Nah, kemudian yang kedua adalah buahnya juga besar-besar seperti itu. Kemudian manfaatnya yang besar. Ini adalah diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada saat itu adalah buah labu. Nah, menjadi makanan untuk siapa namanya Pak? Nabi Yunus. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian, ya, setelah itu fa arsalna ila mi'ati alfin au yazidun. Kemudian setelah itu Nabi Yunus pun, ya, memakan dan kemudian kondisinya menjadi sehat, kemudian segar,
kemudian kembali mendakwah atau berdakwah kepada kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau pengikut yaitu sekitar 100.000 orang lebih. Ya, 100.000 manusia lebih. Nah, ini diantara faedahnya disebutkan oleh para ulama. Lihat ketika awalnya kaumnya tersebut enggan, kemudian beliau melakukan kesalahan, kemudian beliau pun bertobat, kemudian setelah itu Allah berikan apa Pak? Kebaikan. Nah, fa'amanu, kemudian mereka pun seluruhnya beriman, famatta'nahum ilahin, kemudian kami berikan kepada mereka kenyamanan sampai waktu yang telah kami tentukan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan Nabi Yunus. Ya, di antaranya tadi apa Pak? 1. Jadi doanya Nabi Yunus tadi memberikan dampak. 1. Nabi Yunus bisa keluar. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah karunia dari Allah dengan adanya makanan itu. Jadi Pak, faedahnya apa? Ketika orang tersebut kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, rezeki itu datang. Ya, rezeki itu datang. Tadi yang menumbuhkan tumbuhan itu apa Pak? Ya, fa'ambatna, kami tumbuhkan pohon labu itu apa? Allah. Apakah Nabi Yunus yang nanam? Enggak. Nabi Yunus enggak bawa apa Pak? Enggak bawa bibit. Ya, enggak bawa bibit untuk apa? Bekal. Enggak. Tapi Allah tumbuhkan itu apa? Apa namanya itu? Nah, kemudian akhirnya tumbuh, kemudian ada buah. Nah, buah ini adalah rizki. Nah, bagaimana orang yang sedang sakit, kemudian orang yang sedang lemah, orang yang sedang kurus sekali, kemudian bisa normal. Ini kalau mohon maaf Pak ya, kalau kondisi seperti itu dikopas di saat zaman ini, berapa biayanya untuk mengeluarkan itu? Ya, untuk memulihkan kondisi fisik. Ya, kemudian untuk biasa pengobatan, kemudian yang seperti itu, Masya Allah. Nah, ini adalah rezekinya. Dan tadi penyebab awalnya apa Pak? Istighfar, doa. Ya, makanya kita berikan judulnya adalah doa, keajaiban doa Nabi Yunus. Jadi keajaiban doa Nabi Yunus di sini satu adalah ketika beliau keluar. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau mendapatkan rezeki dari Allah. Naam. Ketiga adalah ketika kondisi beliau dipulihkan seperti sedia kala. Nah, keempat, Allah berikan kepada beliau pengikut yang kemudian mereka menjadi iman kepada Bapak Nabi Yunus. Dan ketika mereka beriman, maka pahala Nabi Yunus itu senantiasa mengalir. Faedahnya apa Pak? Dari satu doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi ketika Nabi Yunus dipisahkan dengan kaumnya, dipertemukannya lagi dengan apa Pak? Dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dengan tasbihnya itu tadi. Maka sekalian rahimanallah yakum, jika tadi solusi yang tadi ada suatu permasalahan dalam keluarga, kemudian mungkin ada problem antara kita dengan istri, dengan anak, dengan keluarga dan seterusnya, atau mohon maaf dengan masyarakat kita, ya, tetangga kita, lingkungan kita. Mungkin ada problem yang kemudian belum menyatu. Mungkin kondisinya sama. Mungkin di antara kita ada yang berbuat salah. Ketika ada yang berbuat salah, lihat yang kita soroti nggak usah orang lain, tapi lihatlah diri sendiri. Karena awalnya Nabi Yunus itu lari dari kaumnya. Sebetulnya yang salah siapa Pak? Sebetulnya awalnya yang salah siapa? Kaumnya nggak mau beriman kepada Nabi Yunus. Ini kalau dilihat dari awal runutan tarik ke belakang, yang awalnya salah sebetulnya siapa? Kaumnya tidak mau beriman kepada Nabi Yunus ketika di awal pertama kali diajak dakwah. Kemudian akhirnya apa? Nabi Yunus lari membuat salah. Kemudian yang salah sebetulnya awalnya kaumnya. Sampai kemudian qadarullah Nabi Yunus berbuat salah. Nah, ketika Nabi Yunus berbuat salah, sudah gak usah ngurusi kesalahan kaumnya, urusi apa? Kesalahan diri sendiri, perbaiki diri sendiri, banyak berzikir kepada Allah, kembali kepada Allah. Dengan izin Allah ternyata Allah gatukan.
disatukan kembali dengan naam tadi. Nah, sudah kalau memang kondisi, mohon maaf, masyarakat kita punya problem dengan tetangga kita punya hal yang kurang nyaman dengan orang yang ada di sekitar kita, perbaiki diri sendiri, banyak bertasbih kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, kembali kepada Allah. Mungkin di satu titik Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu kepada kita. Nah, Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini diantaranya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang nyaman kepada mereka sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, mohon maaf saya izin menambahkan 2 faedah saja. Nah, ini 2 faedah ini berkaitan dengan pribadi kita. 1, yang pertama adalah jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah, ya, kullil ladzina asrafu min ibadi la taqnatu la tusrifu, mohon maaf. Katakanlah kepada hambaku yang mereka lilladzina asrafu, yang mereka melakukan perbuatan melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan mereka itu putus asa dari rahmat Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang melakukan dosa besar meskipun dosanya itu besar sekali. Mithla zabadil bahr, meskipun dosanya itu besar, luas seperti luasnya lautan. Oke. Di poin ini Pak ya, faedahnya apa? Yaitu kualitas dosa itu besar. Nih. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, ketika beliau menyebutkan tentang firman Allah di surat Qaf ayat yang ke-31 sampai ke-33, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan kami persiapkan surga bagi orang bertakwa, ya, surga bagi orang yang bertakwa ghairu ba'id, yang surga itu enggak jauh. Masya Allah Pak, bagi orang bertakwa surga itu kondisinya enggak jauh-jauh amat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Oleh sebab itu hawanya itu Masya Allah Pak ya. Demikian. Hadza ma tu'adun, ini adalah yang dijanjikan kepada kalian. Likulli awab, 4 ciri orang bertakwa. 1, likulli awab. Awab itu yang kembali. Hafid, menjaga. Man khosyar rahman bil ghaib, takut kepada Allah. Waja'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang tunduk. Nah, ketika menjelaskan kata awab, apa Pak awab? Awab itu kembali. Beliau membawakan perkataan Sa'id bin Musayyab bahwa yang dimaksud awab adalah alladzi yatub tsumma yuznib tsumma yatub tsumma yuznib. Yang dimaksud awab, salah satu ciri yang nanti jadi orang bertakwa adalah orang yang melakukan dosa, taubat, dosa lagi, tobat, dosa lagi, tobat lagi. Ini namanya, kalau biasa kita kenal taubatnya apa Pak? Taubatnya sambel. Sampai mungkin dia malu sama Allah. Sebagian mengatakan, sudah saya begini aja, daripada mondar-mandir, tobat enggak tobat apa? Tobat balik, tobat kambuh. Akhirnya Pak justru putus asa. Kata para ulama justru salah kalau begitu. Bukan biarkan Pak ya. Intinya apa? Kalau biarkan nanti disuruh lagi. Jadi jangan dimunculkan itu. Jadi justru di antara karakter orang bertakwa mungkin di akhir adalah orang yang taubat, kembali dosa, tobat kambuh. Mungkin di akhirnya Allah tutup dengan apa? Husnul khotimah. Dan kata para ulama di dalam kitab Syekhul Islam di dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, yang namanya orang bertakwa, takwa itu karakter. Takwa itu adalah gelar yang bisa datang bisa pergi tergantung amalan. Jadi namanya takwa itu bukan berarti dari sekarang sampai wafat. Kalau bisa demikian, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mulai masa muda sampai kemudian wafat, demikian Alhamdulillah. Tapi kadang yang namanya takwa itu sama Pak, seperti ketaatan, datang dan pergi. Ya, datang pergi. Kalau misalnya lagi
itu datang. Kemudian ya seperti itulah. Jadi maknanya di sini adalah satu, di dalam tadi wasari'u, jangan putus asa meskipun dosanya sebesar lautan. Ini dari kualitas. Dan dari kuantitas, jangan putus asa meskipun mungkin seorang tersebut melakukan dosa tobat. Oh iya, melakukan dosa tobat dan kembali lagi. Nah, masyarul muslimin rahimanallahu ayakum, ini diantaranya. Jadi mudah-mudahan dengan poin ini ya tidak ada yang namanya putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena intinya seluruhnya bisa menjadi orang yang bertakwa. Betapapun kondisinya seorang itu saat ini, kemarin atau sebelumnya, yang terpenting adalah berharap kepada Allah agar Allah berikan kelapangan di dalam dirinya, di dalam hatinya, sehingga bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Nah, masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, ketakwaan kepada kita sekalian. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya amal yang diterima, dan juga rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak ada rasa puasnya, wa da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diijabah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, sucikanlah hati kami karena Engkau sebaik yang mensucikan hati kami. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khair katsira atas paparan yang disampaikan oleh Ustadz. Ada mungkin yang akan ditanyakan kurang jelas? Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan untuk bertanya sebelum kita tutup. Ya, Pak Haji silakan. Kalau kita sudah bertobat, tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah itu apa? Terima kasih Ustaz. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan yang luar biasa Pak ya, insyaallah, barakallahu fikum. Ketika manusia itu tidak lepas dari namanya dosa dan khilaf, kemudian seorang tersebut bertaubat kepada Allah, maka apa tanda seorang tersebut diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dijelaskan oleh para ulama, di antara tanda diterimanya taubat seorang hamba adalah yaitu insyirahus sadr, yaitu lapangnya hati. Ya, ketenangan di dalam hati. Karena kenapa? Kalau sudah berada di ketenangan, berarti dia sudah tidak berada di dalam dosa. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya. Yang pertama Nawas bin Sam'an, yang kedua adalah Wabisah. Ya, kemudian jawabannya adalah albirru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah yang membuat guncang hati, yang membuat hati tidak tenang dan gak mau kalau orang itu tahu. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Wabisah disebutkan wal ithmu matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafsu, yaitu yang namanya
kebaikan, yaitu adalah yang membuat itu hati tenang. Berarti ketika di antara salah satu tanda ketika orang meninggalkan dosa, kemudian bertaubat dan diterima taubatnya, orang sudah berada di kondisi tenang, bukan sudah berada di kondisi dosa. Karena disebutkan di hadis itu ada kebaikan dan keburukan, kebaikan dan ada dosa. Dosa ini membuat nggak tenang, dan yang tenang adalah kebaikan. Berarti ketika seorang tersebut sudah kondisinya lebih tenang, ya, kondisinya lebih tenang, ya, lebih nyaman, kemudian lebih lapang hatinya, berarti dia sudah bukan berada di kondisi dosa, sudah berada di kondisi apa? Kebaikan. Itu pertanda bahwasanya Allah menerima ampunan, Allah menerima taubat, istighfarnya yang lalu, dan Allah memberikan kondisi yang baru. Nah, ini diantara salah satu tanda dari diterimanya taubat, yaitu rahabatus sadr, tenangnya hati, insyirahus sadr, ya, tenangnya hati. Kemudian yang kedua, yaitu diantara salah satu tanda dari diterimanya taubat adalah mahabbatul hasanat, suka untuk melakukan kebaikan. Ya, suka untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil fanasirhu lil wa amman saddaqa bil fasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa wasaddaqa bil husna, membenarkan tentang surga, membenarkan tentang janji akhirat, fasanu yassiruhu lil yusra. Artinya apa? Kalau orang itu membenarkan, dia mengimani, berarti dia sudah taubat, meninggalkan dosa. Fasanu yassiruhu, akan diberikan kemudahan. Lil yusra. Yusra penafsiran ulama, ada yang menafsirkan surga, ada yang menafsirkan kebaikan. Berarti orang yang membenarkan Allah, kembali kepada Allah, orang tersebut akan mudah melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Kalau seandainya masih berat melakukan ketaatan atau kebaikan, berarti perlu diperbanyak lagi taubatnya, perlu dibanyak lagi istighfarnya. Nah, ini diantara dua tanda dominan, tanda diantara taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mungkin perlu jalan yang terjal, ya, meskipun perlu jalan yang terjal tadi. Apa Pak? Yaitu kalau Nabi Yunus tadi ngalamin sakit dulu, ngalamin kurus dulu, ngalamin lemah dulu. Kalau Nabi Adam ngalamin sendiri dulu, ngalamin susah nyari istrinya. Meskipun harus melewati fase yang yang sulit dulu. Jadi ketika orang tersebut bertobat, kemudian menjadi lapang hatinya, kemudian setelah itu menjadi cinta kebaikan, apakah itu langsung otomatis? Ada yang otomatis, ada yang kadang harus melewati rute yang berkelok-kelok, naik turun dulu. Seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu, dan itu tidak sama satu dengan orang. Kalau misalnya yang satu lebih mudah, yang satu lebih sulit, ya mungkin itu adalah jalan masing-masing. Nah, masyaallah muslimin, itu diantara dua ya. Nah, Allah taala alam bisawab. Baik, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Pak Haji, cukup puas? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi terakhir ya, Fazal. Kalimat atau kalimat seperti semoga Allah mengizinkan. Nah. Kemudian ada lagi semoga Allah meridui. Nah. Apakah ada perbedaan atau persamaan dari kedua kata dalam Islam, seperti mengizinkan dan atau meridui? Nah. Itu aja sih. Ya, nah. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Pak ya. Ini diantara pertanyaan yang Masya Allah ya, dalam juga ya. Ini
masuk ke dalam pembahasan akidah nanti di dalamnya. Nah, yang pertama adalah semoga Allah mengizinkan dan semoga Allah meridhoi. Nah, yang pertama, kalau semoga Allah mengizinkan, bahasa Arabnya adalah insya Allah, semoga Allah berkehendak atau semoga Allah mengizinkan. Nah, insya Allah. Kemudian kalau semoga Allah meridhoi, bahasa Arabnya adalah radhiyallahu anhu, seperti itu. Semoga Allah meridhoi. Nah, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Di antaranya adalah makna iradah, kehendak Allah itu ada dua. Ya, kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama iradah kauniyah, yang kedua iradah syar'iyah. Kehendak yang kauni, yang pasti terjadi. Jika Allah mengizinkan pasti terjadi, tapi belum tentu disukai Allah. Belum tentu disukai dan diridai Allah. Dan yang kedua iradah syar'iyah, sesuatu yang pasti dicintai Allah, tapi belum tentu juga mungkin terjadi. Contoh, iblis sesuai ada berbuat demikian sesuai dengan kehendak Allah. Naam, sesuai izin dari Allah. Iya, tapi Allah meridhoi perbuatan iblis? Tidak. Allah tidak meridhoi perbuatan iblis. Naam, Abu Lahab ada. Berperilaku demikian? Naam. Abu Lahab berbuat menyakiti Rasul, itu pakai kehendak dari Allah atau tidak? Iya, tapi dia juga punya kehendak. Wa matasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak, kalian juga punya kehendak, tapi kehendak kalian tetap berada di bawah kehendak Allah. Tapi Allah mencintai, meridhoi perbuatan Abu Lahab? Tidak. Nah, ini iradah kauniyah. Nah, yang kedua adalah yang diizinkan oleh Allah belum, itu sudah pasti terjadi. Yang terjadi itu pasti diizinkan oleh Allah. Karena kalau terjadi tanpa ada diizinkan oleh Allah, nah ini masuk pemahaman apa Pak? Qadariyah, firqah sesat di zaman sahabat yang mengatakan ya Allah itu nggak tahu besok, siang tar aja Allah nggak tahu. Innal amr qadaf, innal amr anfun. Perkara itu berjalan demikian. Saya minum itu kehendak saya, itu bukan kehendak Allah. Itu pemahamannya siapa Pak? Qadariyah. Naam, ya. Jadi semua yang terjadi itu atas izin dan kehendak Allah. Naam. Tapi belum tentu diridhoi Allah. Nah, yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah adalah kehendak yang disyariatkan dan diinginkan Allah. Allah diridhoi Allah. Bisa terjadi, bisa enggak. Contoh, Nabi Muhammad berdakwah, Abu Bakar masuk Islam. Dakwahnya Nabi Muhammad diinginkan oleh Allah, iya. Efeknya ada orang masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, Khadijah, Ali dan segala macam masuk Islam. Ini adalah diridhoi Allah. Nah, tetapi ya belum tentu terwujud. Dakwahnya Nabi Muhammad diutus untuk berdakwah agar manusia masuk Islam. Realitanya ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Nah, berarti yang masuk Islam ini diridhoi oleh Allah, yang tidak masuk Islam tidak diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu yang kita inginkan adalah dua kalimat itu digabungkan. Semoga Allah mengizinkan, semoga Allah meridhoi. Kalau mengizinkan, naam, semuanya pasti dengan kehendak Allah. Tapi yang kita inginkan bukan hanya itu terjadi, tapi yang kita inginkan adalah kita masuk setelah fase itu, masuk di antara kategori orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Pak ya, simpelnya adalah yang Allah mengizinkan, naam, tapi yang diizinkan oleh Allah ada dua, bisa konotasi baik dan buruk. Oleh sebab itu kita tambahkan apa? Semoga Allah meridhoi. Naam, masyaallah. Naam. Itu Pak. Jazakumullah khairan katsiran.